Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Mengenal potensi perikanan air tawar di Indonesia. Ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, potensi alam di Indonesia terbilang cukup luas untuk di berbagai bidang usaha. Yang kedua, berbagai potensi didukung dengan kondisi geografis. Indonesia yang strategi di titik silang perdagangan dunia. Yang ketiga, potensi keragaman jenis biota air tawar yang bernilai ekonomis tinggi. Jenis-jenis yang dikultivasi dalam budidaya air tawar. Ada beberapa jenis yang dikultivasi, yaitu jenis nila, jenis nilem, jenis mas, jenis tawes, jenis sepat, jenis gurami, jenis gabus, dan jenis betok. Jenis nila, jenis mas, dan jenis gurami adalah jenis ikan air tawar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jenis ikan tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Metode budidaya air tawar dibagi menjadi 4, yaitu metode tradisional, metode semi-intensif, metode intensif, dan metode bioflok. Metode tradisional yaitu pada dasarnya metode tersebut menggunakan kolam tanah. Metode semi-intensif yaitu metode yang menggunakan separuh dari kolam tanah dan separuh dari kolam beton. Metode intensif yaitu metode yang keseluruhannya menggunakan kolam beton. Metode bioflok yaitu metode yang menguraikan bahan organik menjadi amoniak. Sistem bioflok mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem bioflok yaitu pH air menjadi relatif stabil, tidak memerlukan pergantian air. Limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang. Sekarang masuk ke dalam kekurangan sistem bioflok. Pertama, tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembes sehingga akan mengurangi air. Yang kedua, memerlukan aerator sehingga ikan tidak kekurangan oksigen. Yang ketiga, pengamatan air, yaitu monitoring kualitas air. Yang keempat, apabila aerasi berhenti, maka ikan akan terganggu. Dan yang kelima, apabila flok terlalu pekat, maka pertumbuhan ikan akan menjadi lambat. Pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan aquaculture yang berkelanjutan. Yang pertama, keberkelanjutan ekologi, yaitu memelihara keberkelanjutan stok biomasa sumber daya ikan. Yang kedua, keberkelanjutan sosioekonomi, itu memperhatikan keberkelanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan. Yang ketiga adalah keberkelanjutan komunitas, yaitu menjaga keberkelanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan. Yang keempat adalah keberkelanjutan kelembagaan, yaitu menjaga keberkelanjutan tata kelola yang baik, adil dan bersih melalui lembaga efisien dan efektif. Cara budidaya ikan yang baik dalam segi lingkungan atau lahan. Lokasi. Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai di mana keamanan pangan dari bahan kimiawi, biologis, dan diminimalisir. Yang kedua adalah suplai air. Unit usaha budidaya mempunyai sumber air yang baik dan air pasok terhindar dari sumber polusi. Yang ketiga, tata letak dan desain. Tata letak dan desain dibagi menjadi 4, yaitu area usaha budidaya. Unit usaha budidaya mempunyai desain letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai. Yang keempat, wadah budidaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan lahan pembukaan budidaya air tawar, yaitu 1. Aspek teknis, yaitu tanah, fisika, kimia, dasar air, sumber air, dan ketersediaan air. Yang kedua, aspek sosial ekonomis, yaitu permintaan, sarana, dan prasarana transportasi. Yang ketiga, aspek jenis ikan yang akan diproduksi benihnya. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air tawar, yaitu topografi atau kemiringan tanah, sebaiknya diperhitungkan agar dapat menentukan biaya yang diperlukan. Kedua, derajat kemiringan tanah.
Yang cocok adalah berkisaran 2% sampai 5%, artinya setiap jarak 100 meter tanah horizontal atau mendatar terjadi perubahan ketinggian setinggi 2 sampai 5 meter. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air tawar. Tekstur tanah yang baik adalah tanah liat sedikit berpasir atau 3:2. Tanah liat dan sedikit berpasir dapat menahan air dengan baik karena tidak mudah merebas keluar sehingga tidak banyak terjadi kebocoran kolam. Sumber air, debit air, kontinuitas. Sumber air. Pada umumnya sumber air yang digunakan adalah air yang berasal dari tanah atau air yang mengalir. Debit air. Debit air yaitu volume air yang masuk ke dalam kolam ikut menentukan pada tebar ikan. Kontinuitas. Kontinuitas adalah debit air yang mengalir tetap sama pada suatu kolam. Iklim. Perubahan iklim adalah suatu fenomena yang menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan iklim dapat mengubah ekosistem perairan air tawar. Perubahan iklim akan berdampak terhadap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan suhu ikan naik. Pemukiman. Pemukiman yaitu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi budidaya agar membantu keberhasilan pembudidaya. Kawasan industri, yaitu di mana pengembangan industri diusahakan dengan memperhatikan keterkaitan antar subsistem yang ada dalam industri perikanan, yaitu penangkapan, budidaya ikan, pengolahan, dan pemasaran. Konstruksi kolam yang baik. Kolam ikan dapat dibuat secara permanen dengan menggunakan bahan bangunan. Kolam ikan dapat dibuat juga tidak permanen seperti kolam tanah. Dua kolam tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Sistem pengolahan limbah sebelum dibuang. Pengolahan limbah internal adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah yang meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisika, kimia, dan biologi di dalamnya. Budidaya air tawar sistem resirkulasi tertutup, yaitu sistem aquaculture tertutup merupakan sistem budidaya yang hampir tidak atau hanya sedikit melakukan pergantian air. Yang digunakan pada sistem ini mengalami penanganan khusus untuk mempertahankan agar kualitas air selalu terjaga dan memenuhi syarat untuk budidaya. Sistem resirkulasi tertutup ini dapat dilihat pada gambar di atas. Sistem resirkulasi tertutup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan sistem resirkulasi tertutup yaitu 1. Air selalu bersih, kualitas daging ikan terasa nikmat, pertumbuhan ikan cepat, plankton dan pertumbuhan tanaman dapat diterapkan di lahan yang sempit dan minim, terlepas dari perbuatan cara pencemaran lingkungan, air, dan predator. Dan kekurangan sistem resirkulasi tertutup. Yang pertama, kurang cocok untuk tempat yang sering mati lampu, biaya listrik yang mahal, biaya peralatan yang begitu mahal, dan modal awal yang cukup besar, dan dapat diterapkan di lahan sempit dan minim air. Budidaya ikan sistem hidroponik adalah budidaya yang merupakan sistem pertanian modern yang mengkombinasikan antara cara budidaya hidroponik dan aquaculture. Budidaya sistem ini dapat dilihat pada gambar di atas. Sistem hidroponik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem hidroponik dapat menghasilkan dua produk sekaligus dalam satu kali proses produksi, yaitu pertanian dan perikanan. Menghemat lahan, produk pertanian yang dihasilkan berupa organik, lebih hemat air. Kekurangan sistem hidroponik, biaya pembuatan sistem lebih mahal, tergantung dengan ketersediaan listrik, membutuhkan skill khusus untuk penanganannya, dan membutuhkan perawatan yang ekstra.